Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nur Hidayah dengan NIM 2112010111 Prodi Perbankan Syariah. Video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Bisnis Internasional dan Entrepreneurship semester 7. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang liberalisasi perdagangan. Liberalisasi adalah proses untuk membuat hukum, sistem, atau opini menjadi lebih lunak, biasanya dengan menghapus atau mengurangi pembatasan pemerintahan. Di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, liberalisasi perdagangan dan proteksi. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, modal SDM dan teknologi. Yang ketiga, globalisasi ekonomi, pasar bebas dan blok perdagangan. Baiklah, yang pertama, liberalisasi perdagangan dan proteksi. Analisis kebijakan perdagangan internasional merupakan penyimpanan dari pemberdayaan bebas. Memang banyak alasan, apakah karena internasional maupun kelompok, mengapa diberlakukan kebijakan tarif maupun non-tarif, meskipun disadari bahwa keuntungan akan banyak diperoleh apabila perdagangan itu bebas. Depresi ini diambil dunia tahun 1930-an telah menyebabkan banyak negara melakukan tindakan proteksi. Proteksi adalah upaya pemerintahan mengadakan perlindungan pada industri domestik terhadap masuknya barang impor dalam jangka waktu tertentu. Proteksi bertujuan melindungi, membesarkan dan mengecilkan kelangsungan industri dalam negara yang berlaku dalam perdagangan umum. Setiap negara berjuang untuk mengurangi pengaruh jelek perkembangan ekonomi dunia dengan mengurangi ketergantungan dengan luar negeri melalui tindakan-tindakan yang bersifat proteksi. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja, modal SDM dan teknologi. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam suatu negara bersifat fluktuatif, kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan. Kondisi pertumbuhan pembangunan yang bersifat fluktuatif atau berubah-ubah tersebut disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang dimaksud di sini antara lain SDM menjadi faktor yang sangat penting terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Hal ini karena dalam suatu proses produksi, peran sumber daya manusia sangat vital, yaitu sebagai tenaga kerja dan sekaligus sebagai pengusaha, dan bertugas mengombinasikan beberapa faktor produksi dalam kegiatan menghasilkan barang maupun jasa. Selain itu, sumber daya manusia juga berperan dalam penciptaan teknologi baru modern untuk mendukung pekerjaan dan mengoptimalkan hasil produksi. Oleh karena itu, jika suatu negara menginginkan tingkat pertumbuhan ekonominya dan tingkat pembangunan ekonomi yang tinggi, maka negara tersebut harus meningkatkan kualitas SDM. Di antaranya dapat dilakukan dengan mengembangkan kualitas ilmu pengetahuan, kualitas teknologi, memberikan pelatihan keterampilan, serta membina sikap dan pola pikir yang positif. Di sini teknologi merupakan salah satu faktor penuh kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi. Hal ini karena dengan penguasaan teknologi yang baik
maka akan memudahkan suatu negara dan mengelola sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut sehingga dapat mencapai tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi. Dengan menggunakan beberapa teknologi modern, maka proses produksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan memproduksi barang dan lebih banyak jasa yang didapat dan lebih serta dapat menghemat biaya produksi. Poin yang ketiga, globalisasi ekonomi, pasar bebas dan blok perdagangan. Perekonomian dunia mengalami perubahan sejak dasawaras 1970-an hingga tahun 2000-an yang bersifat mendasar atau struktural dan mempunyai kecenderungan jangka panjang dan konjungtural. Perkembangan sangat menarik dan istilah sangat populer belakangan ini adalah globalisasi. Dampak yang terjadi adalah merosotnya harga komoditas primer yang disebabkan oleh pemerintah yang lesu, merosotnya nilai tukar perdagangan dan sektor pertanian sejalan dengan produksi yang terus-menerus meningkat karena teknologi baru. Kaitan yang melemah juga tampak pada perkembangan industri dengan menciptakan kesejahteraan kerja sebagai akibat robotisasi dan melemahkan kaitan ekonomi moneter perbankan dengan ekonomi real, produksi dan perdagangan. Adapun manfaat dari liberalisasi perdagangan, yang pertama meningkatkan pilihan konsumen. Konsumen memiliki akses yang ke lebih banyak produk lain dari berbagai negara. Yang kedua, efisiensi ekonomi mendorong produsen untuk menjadi lebih efisien karena persaingan global. Yang ketiga, inovasi teknologi, persaingan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru. Yang keempat, akses dasar global. Produsen lokal dapat menjual barang ke pasar internasional. Adapun dampak dari liberalisasi perdagangan, yang pertama, persaingan tidak seimbang, industri lokal yang belum kompetitif dapat kalah bersaing dengan perusahaan asing. Dan yang kedua, pengangguran. Penutup bisnis lokal akibat persaingan dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan. Yang ketiga, ketergantungan ekonomi. Negara bisa menjadi terlalu bertergantungan pada impor untuk kebutuhan tertentu. Dan yang keempat, eksploitasi sumber daya alam. Meningkatkan pemerintahan global dapat mempercepat eksploitasi sumber daya alam negara berkembang. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.